Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Imro'atul Mufidat dengan NIM 21030960039. Kali ini saya akan membahas tentang notasi ilmiah dan plagiarisme. Pengertian notasi ilmiah. Menurut KBBI, pengertian notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda atau huruf, catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, jadi notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Dalam notasi ilmiah, sebuah pernyataan ilmiah harus mencantumkan beberapa hal. Yang pertama, harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Macam notasi ilmiah, yang pertama ada kutipan, yang kedua catatan kaki atau biasa disebut dengan footnote, yang ketiga daftar pustaka. Kutipan. Pengertian kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku atau majalah-majalah, sehingga penulisan dapat mengutip sumber informasi yang digunakan untuk menunjang pembahasan atau memberikan informasi lebih lanjut ke dalam tulisannya. Ada dua macam kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan sebuah teks asli. Yang kedua, kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Yang kedua, ada footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Catatan kaki biasanya berisi nama pengarang, judul penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Footnote pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai dengan selesai, dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Footnote yang merupakan rujukan ditulis berdasarkan cara berikut. Nama pengarang tanpa dibalik urutannya diikuti koma. Jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Judul karangan dicetak miring tidak diikuti koma. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. Nomor halaman dapat disingkat HLM atau H titik. Angka nomor halaman di akhir titik. Singkatan dalam footnote. Yang pertama ada IBIT. IBIT adalah singkatan dari Ibidium yang artinya sama dengan di atas atau catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya. Ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, cetak miring, diikuti titik, diikuti koma, kemudian diikuti nomor halaman. Contoh, Dendi S, petunjuk penulisan karya ilmiah. Buka kurung, Jakarta, titik 2, Gramedia, 1998, tutup kurung, halaman, titik, 46, titik. IBIT, titik, H, titik, 72. Yang kedua ada object. Object singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya, nama pengarang, objek, nama halaman. Contoh, Dendi S, petunjuk penulisan karya ilmiah, Jakarta, Gramedia, 1998, halaman 20. Dendi S, objek, H.30. Logit, singkatan dari logo citato, artinya tempat yang telah dikutip. Dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip pada halaman yang sama, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya, nama pengarang, logit, tanpa nomor halaman. Contoh, Dendi S, petunjuk penulisan karya ilmiah, Jakarta, Gramedia, 1998, halaman 20. Dendi S, log, titik.
atau pre-language stage. 2. Tahap satu kata, satu frasa. 3. Tahap satu frasa. Dan 4. Tahap menyerupai telegram. Ada aspek penguasaan pragmatik. Anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi sesungguhnya sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Buka kurung Spencer dan Cass 1970 D2 130 tutup kurung. Daftar pustaka. Istilah daftar pustaka sering dianggap sama dengan bibliografi, referensi, atau kepustakaan. Yang dimaksud dengan bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi kumpulan-kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi karangan ilmiah yang tengah digarap, yang terdiri atas judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis, tahun, terbit, judul buku yang diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, kemudian kota tempat terbit buku. 2. Nama penerbit. Misalnya, Arsyad Azhar 2001 Dasar-dasar penguasaan bahasa Arab, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset. Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, Supervisi Pendidikan dalam rangka Program In-Service Education Jakarta, Rineka Cipta. Jika buku yang disebut di dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan edisi terjemahan oleh ... Di dalam kurung, dalam edisi terjemahan tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit terjemahan. Misalnya, Itus, Harold H., Marilyn Smith S., dan Richard T. Nolan 1984, persoalan-persoalan filsafat, buka kurung, edisi terjemahan oleh Rasjidi H.M., tutup kurung, Jakarta, 2, Bulan Bintang. Yang kedua, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan yang disunting seorang editor atau antologi, judul artikel itu diapit tanda petik ganda atau tanpa garis bawah. Misalnya, Susila Stuti, Dewi H. buka kurung 1993 tutup kurung tanda petik ganda berbagai persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Petik ganda dalam Fauzi Rijal, Lucy Margiani, dan Agus Fahri Hussein atau editor. Dinamika gerakan perempuan di Indonesia. Yogyakarta. 2, Tiara Wacana Jogja. Yang ketiga, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, judul itu tidak perlu diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, tetapi diletakkan di antara dua tanda petik ganda. Misalnya, Wastono, Abdul Thorik, 1997, tanda petik ganda, kongruensi dan reaksi dalam bahasa Arab. Tanda petik ganda, Jakarta, 2, tesis Magister Humaniora Universitas Indonesia. 4. Jika sumber acuan dalam daftar pustaka berupa artikel yang diambil dari majalah atau jurnal, judul artikel tidak perlu diberi garis bawah atau dicetak miring, tapi diapit tanda petik ganda. Sedangkan yang digaris bawahi atau dicetak miring adalah nama majalah atau jurnal dengan didahului kata dalam. Misalnya, Sarbini, 2003, tanda petik ganda, Islam dan problem sosial, 2, perspektif kekerasan politik dan agama, tanda titik ganda, dalam jurnal ilmiah Mambaul Ulum, edisi 3, Surakarta. Yang kelima, jika sumber acuan itu berupa artikel yang diambil dari koran atau surat kabar, judul artikel diapit tanda petik ganda sebagaimana artikel yang diikuti dari majalah, sedangkan nama surat kabar diberi garis bawah dan didahului kata dalam. Misalnya, Indrayana
Deni, 2006, tanda petik ganda, Hakim Agung, tanda petik ganda, wanted, tanda petik ganda, 2 kali, dalam Kompas, 3 Mei 2006, Jakarta. Sekarang kita membahas tentang plagiarisme. Kata plagiarisme berasal dari bahasa Latin atau plagiar yang berarti mencuri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Plagiarisme adalah suatu tindakan penciplakan karya orang lain dan membuat karya tersebut seolah-olah adalah hasil karya kita sendiri. Tindakan plagiarisme tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta, sehingga pelaku plagiarisme yang biasa disebut dengan plagiator dapat dijatuhi hukuman karena tindakannya yang secara tidak langsung mencuri karya orang lain. Tipe-tipe plagiarisme. 1. Plagiarisme ide. 2. Plagiarisme kata demi kata. 3. Plagiarisme atas sumber. 4. Plagiarisme kepengarangan. Bentuk-bentuk tindakan plagiarisme. 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Ada beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat, yaitu yang pertama, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Sanksi plagiarisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2. Terbukti merupakan ciplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.